Hai teman-teman, ketemu lagi di story tentang plastik surgery aku yang part 2. Hari ini pas banget aku 3 minggu setelah aku operasi plastiknya. Bisa lihat mungkin ya, detail hidup aku sekarang jauh lebih agak kecil dibanding sebelumnya. Kalau dulu masih besar banget, tapi ini masih butuh waktu minimal 6 bulan untuk recovery-nya. Untuk kali ini aku mau mulai jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kayak sudah banyak banget yang masuk ke DM aku tentang surgery ini aku ini. Mulai pertanyaan pertama, aku mulai ya. Karena menurut aku ini adalah suatu impian aku yang udah lama banget. Mungkin kalau teman-teman punya waktu malam-malam gitu ya, kalian mungkin lebih pilih kayak nonton Netflix, atau kalian lebih milih kayak nonton uh, drakor gitu ya. Aku beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir tuh kalau me time aku tuh malam-malam aku nontonnya channel orang tentang operasi gitu, nonton YouTube orang tentang treatment operasi gimana gitu. Ada yang di Indonesia, ada yang di Thailand, ada yang di Korea. Jadi memang aku udah seniat itu banget pengen operasi, tapi karena aku terlalu banyak pertimbangan makanya baru bisa terrealisasi bulan kemarin. Dan ini menurut aku keputusan yang membuat aku mengubah hidupku. Aku merasa jauh lebih pede, aku merasa jauh lebih happy gitu dengan penampilanku sekarang, karena aku lebih effortless gitu ya. Kalau misalnya dulu untuk bisa lebih fresh kelihatan wajah itu aku mesti uh, make up dan itu all out. Kalau sekarang aku kayak cukup pakai lip tint aja, aku cukup pakai. Nah, aku di sini kayak disclaimer dulu bagi teman-teman yang memang nggak suka sama operasi, atau bahkan mungkin yang fanatik, karena aku tahu seperti ini pasti ada pro kontra, apalagi di Indonesia ya yang masih tabu tentang operasi plastik. Tapi aku di sini coba memberikan penjelasan mengenai pengalaman aku selama aku melakukan operasi dan setelahnya. Oke, aku akan lanjut mulai ke pertanyaan pertama dari teman-teman aku. Oke, kenapa aku operasinya di Korea? Pertanyaan pertama, kenapa nggak di Indonesia? Kenapa juga nggak di Thailand gitu? Padahal udah banyak di Indo juga dokter-dokter yang bagus untuk operasi. Kenapa harus jauh-jauh ke Korea? Oke, jawabannya aku adalah itu kembali ke pertimbangan masing-masing dari teman-teman. Kebetulan kalau aku pribadi, aku dari awal memang memutuskan ingin operasi itu selain di Indonesia karena ada beberapa alasan. Sebetulnya aku awalnya kandidat aku tuh apa ya, yang awalnya tuh aku pengen di Thailand karena aku suka banget sama hasil-hasil orang Thailand yang kayak mancung banget gitu kan, tajam gitu, terus kayak lebih dramatis gitu, lebih nggak natural lah. Awalnya aku sempat tahun kemarin aku sempat memutusin untuk di Thailand aja. Aku sudah screening beberapa klinik dan rumah sakit di Thailand gitu ya, semua rumah sakit yang mungkin kalian tahu di sini. Semua aku udah tahu beberapa di Thailand, dan aku sempat bahkan tahun kemarin sempat sudah mau DP di klinik di Thailand, di dokter yang menurut aku tuh bagus banget hasilnya, yang aku suka banget. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya aku berubah pikiran untuk di Thailand. Entah kenapa, aku semenjak ada case di Thailand, dokter tersebut, aku nggak mau sebutin kliniknya. Awalnya aku sempat yakin banget sama si dokter itu karena ada di satu influencer aku lihat bagus banget hasilnya, itu bagus menurut aku, kayak ini dong impian aku. Tapi dokter yang sama itu ternyata juga bikin, ada juga influencer lain di Indonesia, dan menurut aku itu ada trouble. Akhirnya itu membuat aku mundur dan aku memutuskan untuk tidak sama sekali di Thailand, padahal awalnya itu adalah Thailand destinasi pertama banget aku untuk operasi gitu. Tapi karena ada case itu, akhirnya aku memutuskan kayaknya aku coba di Korea aja. Nah, pertimbanganku akhirnya aku memutuskan untuk di Korea aja
karena menurut aku Korea itu walaupun memang hasilnya kebanyakan natural, mungkin orang Indonesia nggak terlalu suka sama hasil-hasil dokter Korea karena terkesannya sama semua, terkesannya semua pabrikan. Tapi terlepas daripada itu, untuk segi keamanan menurut aku dan jangka panjang Korea. Nah, kenapa akhirnya aku di Korea? Karena menurut aku walaupun Korea itu hasilnya beberapa dokter dan beberapa hospitalnya itu terkesan sama, terkesan duplikat ya, kayak lebih pabrikan gitu sama semua. Tapi dari segi kasus surgery itu Korea nomor satu kan untuk operasi. Jadi tergantung ini teman-teman menilai gimana gitu, mana yang lebih suka. Kalau lebih suka terlihat yang dramatis atau yang berubah drastis itu ya ke Thailand, tapi kalau mau yang lebih natural itu ke Korea. Tapi aku juga nggak bisa membandingkan gitu baikan mana better. Beberapa dari teman-teman mungkin lebih kayak suggestnya mau yang look seperti apa dan budgetnya seperti apa, karena tentu itu mempengaruhi dari segi budget. Nah oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua dari teman aku. Ada yang tanya, kalau mau operasi tuh kita harus apa sih gitu, kita nggak boleh gimana gitu ya. Sebetulnya nggak apa-apa aja kalau misalnya kita udah tahu kita mau operasi. Hal-hal yang paling penting itu adalah satu, kita stop dulu konsumsi obat-obatan yang diminum, apapun itu, vitamin atau apapun itu. Biasanya sih dokter akan tanya kayak, kamu lagi konsumsi obat apa? Kalau aku kemarin itu lagi konsumsi vitamin A sama obat jerawat karena aku jerawatan, aku disuruh stop dulu sampai setelah operasi baru boleh lagi. Sama juga memang kalau bisa jangan minum alkohol dulu dan merokok, karena mungkin alkohol bisa membuat darah lebih encer gitu ya. Jadi mungkin takutnya pas nanti operasi pendarahan gitu. Jadi itu dua hal yang tidak boleh dilakukan. Oh ya, tambahan lagi, biasanya kan kita suka sering eyelash ya. Jadi kalau memang nanti kamu udah ada jadwal operasinya, usahakan nggak pakai eyelash karena mungkin bisa menjadi sarang bakteri ya. Sama tidak boleh pakai kutek, nggak boleh pakai nail art juga. Jadi pastikan semuanya bersih, juga nggak pakai anti gitu ya, karena takutnya nanti kan menghindari infeksi ya, ada anti dan lain-lain gitu. Jadi better hal-hal yang aku sebutkan tadi tuh dicopot dan tidak dilakukan ketika sudah mau menuju operasi. Oke, untuk nextnya ada yang tanya, kamu ke Korea gimana gitu kan, sendiri nih, kamu bisa ngomong Korea, dokternya bisa bahasa Inggris gitu. Kebetulan aku ke hospital ini, aku punya teman yang kerja di hospital ini, dan beliau memang di situ menjadi beauty advisor lah ya di situ. Jadi untuk khusus klien-klien Indonesia, jadi dia bisa berbahasa Indonesia, jadi aku nggak perlu merasa kesulitan ketika aku menjelaskan ke dokter aku mau yang hidung seperti apa. Beliau sangat membantu aku sih selama di sana. Sebetulnya udah banyak banget agent di Indonesia untuk plastic surgery, tapi beberapa agent kan memang sudah kerjasama sama rumah sakit yang sudah ditentukan. Kebetulan untuk rumah sakit aku ini aku nggak mau via agent karena aku pengen melihat penilaian rumah sakit di luar yang agent berikan. Nah, rumah sakit ini tuh menurut aku itu sangat terkenal di Korea, sangat terkenal. Jadi untuk rata-rata orang-orang Korea itu udah tahu rumah sakit ini, dan dia memang pasarnya tuh bukan orang Indonesia. Jadi secara segi komersilnya belum ada agentnya untuk Indonesia, tapi ini sudah banyak terkenal di Korea untuk rumah sakit ini. Jadi menurut aku kalau aku pakai agent sudah menentukan nih kliniknya ini gitu. Tapi karena ini aku bebas aja, jadi aku bisa menentukan sendiri rumah sakitnya mau yang mana. Nah, udah mulai ke bahasan teknis ya, kayak ditanya kayak aku ngapain aja sih operasi di Korea, aku treatment apaan aja gitu. Jadi aku mulai kasih detail satu-satu.
Jadi aku tuh dari awal dari Indonesia aku sudah ngelok jadwal sama dokter. Nah sama dokter ini, yang mana dokter ini katanya dokter yang paling recommended untuk hidung. Jadi aku sudah konfirmasi bahwa dari Indo aku udah bilang bahwa aku mau operasi hidung pakai tulang iga. Nggak pernah aku planning untuk pakai yang lain, karena dari awal aku sudah pengennya pakai tulang iga. Mungkin teman-teman kayak di sini tanya, kenapa sih mau pakai tulang iga, kenapa harus tulang iga? Jadi selama aku bertahun-tahun kemarin itu aku bertapa, aku belajar gitu, mempelajari gitu operasi hidung baiknya gimana, terus efek sampingnya apa gitu. Akhirnya aku putuskan bahwa aku mau pakai tulang iga aja gitu. Aku nggak mau pakai implan ataupun yang lain, karena menurut aku lebih milih kayak sekali tapi untuk selamanya. Nah, kenapa apa bedanya tulang iga sama implan dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya sama aja, itu sama-sama teknik untuk memancungkan hidung, tapi kalau pakai implan ya implan sudah ada, nanti tinggal dimasukkan ke dalam hidung gitu. Cuman aku di sini, aku pribadi aku juga nggak, aku no disclaimer ya, jadi aku nggak bisa memukul rata. Kalau aku pribadi aku merasa aku lebih aman kalau aku pakai tulang iga, karena itu adalah tulangku sendiri. Karena kalau pakai implan yang mana itu adalah benda asing yang nanti dimasukkan ke dalam hidung aku takut kedepannya aku nggak bisa terima atau badanku nggak bisa terima, karena beberapa case yang aku temukan suka ada misalnya kayak implannya jebol atau infeksi atau misalnya bernanah gitu. Jadi aku takut hal-hal itu terjadi gitu, makanya aku langsung putuskan pakai tulang iga aja. Meskipun sebetulnya untuk case aku bisa aja pakai implan, karena sampai saat ini tuh belum ada cara untuk mendeteksi apakah badan kita menolak implan atau tidak, apakah badan kita alergi implan atau tidak, itu belum ada. Jadi aku daripada takut suatu hari nanti ternyata aku malah alergi, better aku langsung aja cari yang aman aja, yaitu pakai iga gitu. Karena kalau pakai iga kemungkinan itu sangat kecil gitu ditolak oleh tubuh. Nah untuk di hidung sendiri aku tuh kemarin kurang lebih ada 6 treatment. Itu banyak banget. Jadi pertama, hidung aku dioperasi menggunakan tulang iga. Jadi iga diambil sekitar 4 cm. Lalu kalau tidak salah ya iganya itu dicacah-cacah, terus nanti dibentuk untuk menjadi tulang dan ditaruh di sini. Karena tulang iga tuh lebih teksturnya lebih keras, lebih padat gitu dibanding tulang kuping. Nah jadi untuk di bagian sini aku ditambahkan tulang iga agar lebih tinggi, dan di bagian sini di tipnya aku ditambahkan tulang kuping, dari sini diambil. Lalu aku kemarin potong cuping di sini, cupingnya dipotong. Lalu bagian asli sini aku terlalu banyak lemak dan terlalu banyak kulit berlebih, jadi aku ada tambahan untuk buang lemak bagian dalam ditambah buang kulit. Plus tulang asliku yang di sini tuh terlalu besar, lebar gitu, tapi nggak tinggi, lebar, jadi ada pengikisan tulang juga. Dan terakhir ini untuk hidung di sini tuh dipotong agar proporsinya itu lebih bagus, karena hidung awal aku tuh antara hidung sama bibir terlalu dekat jaraknya. Jadi dokter bilang kayak kurang bagus, akhirnya hidungnya harus dipotong sedikit sehingga bibir dan hidung sekarang jadi banyak jaraknya, jadi itu lebih bagus. Jadi untuk hidung sendiri kurang lebih aku ada 6 yang direvisi dari hidung. Lalu aku treatment apa lagi sih selain hidung, soalnya kok kelihatan berbeda gitu ya. Jadi aku selain hidung, aku kemarin treatment ditambah operasi jidat. Jadi jidat aku itu ditarik dari sini, ditarik ke sini dan kayak dijepret lalu dijahit gitu ya. Aku nggak tahu secara detail, nanti aku sempilin fotonya di sini ya, jidat aku dulunya gimana. Jadi awalnya itu mata aku sama alis ini terlalu dekat jaraknya, jadi bikin kayak muka aku tuh lebih
capek dan sayu. Nah akhirnya dokter putuskan kayak kamu kayaknya lebih bagus kalau ditarik jidatnya agar posisi alis sama mata itu ada jarak sehingga bisa terlihat aku punya kelopak dan mataku jauh lebih bulat gitu kan. Nah sebetulnya dokter di Korea itu komposisi untuk mempercantik wajah itu tidak hanya dari mancung ya. Makanya ini aku senang dari Korea itu kenapa? Karena tidak hanya mengedepankan kayak sisi komersilnya, tapi mengedepankan kayak estetikanya kita tuh bagusnya gimana. Jadi setelah aku operasi hidung, dia akan dokter bilang kayak nanti ini harus disesuaikan gitu dengan bentuk ini, dengan bentuk ini dan bentuk ini. Karena kalau dari lihat secara keseluruhan struktur wajah aku tuh dari sini renggang, tapi kesini tuh mulai padat. Jadi space-nya itu nggak terbagi secara rata. Makanya dokter suggest di sini untuk jidatnya ditarik, nanti biar ini agak lebih jauh, ditambah di sini harusnya sih dipasang implan, tapi aku saat itu belum ACC untuk implan dulu. Akhirnya coba dulu diakalin pakai filler. Jadi agar terlihat dagu aku jauh lebih panjang sehingga muka aku tidak bulat gitu, dan hasilnya sekarang kayak gini kurang lebih. Nanti aku spilin foto aku before-nya sebelum aku oplas dagu dan jidat. Oke lanjut lagi, ada yang tanya kayak berapa lama itu recovery-nya dan berapa lama aku harus di Korea. Jadi untuk teman-teman yang ingin rencana mau operasi di Korea, menurut aku mulai atur schedule-nya. Jadi setidaknya 10 hari di Korea, karena ternyata itu kemarin itu aku salah perkiraan. Jadi harusnya itu H+7, jadi setelah operasi hari ke-7 itu lepas jahitan di hidung, lalu operasi hari ke-8 pas operasi itu aku harus lepas di jidat. Karena kemarin itu aku datang ke Korea itu ternyata besoknya itu long weekend, jadi kayak aku 3 hari terbuang sia-sia. Jadi dan aku nggak bisa extend lagi di Korea. Akhirnya kemarin aku terpaksa harus pulang dan aku buka jahitan di Indonesia, dan itu kan keluar uang lagi. Jadi better untuk teman-teman yang ada rencana mau operasi di Korea, setidaknya udah spend waktu, usahakan minimal 10 hari. Dari hari datang pertama itu langsung medical check up agar langsung hasilnya kelihatan, karena butuh tuh seharian. Besoknya kalau misalnya hasilnya udah oke dan bisa untuk lanjutkan ke operasi, bisa lanjut besoknya. Jadi setidaknya hari kedua operasi atau hari ketiga, jadi ada waktu sebelum balik ke Indo tuh udah dilepas jahitannya di Korea. 10 hari yang aku udah bilang bahwa enaknya sih lepas jahitan di Korea biar dokternya juga lihat sendiri dan biar bisa treatmentnya sama lah. Karena hari pertama setelah operasi dokternya akan ngecek, lalu hari kedua juga kita harus balik ke rumah sakit juga untuk ngecek lagi dan dilihat kayak dicopot perban dalamnya. Terus hari ketiga juga dicek, dicopot perban bagian atas, dan kalau nggak salah hari kelima kontrol lagi, dan hari ketujuh terlepas jahitan. Nah, aku kemarin hanya sampai copot perban atas aja, perban dalam dan jahitannya aku lakukan di Indonesia. Jadi make sure kalau memang kalian mau sudah ada klinik di Korea, udah seret, langsung booking jadwal dulu sama dokternya. Aku misalnya mau operasi tanggal sekian, lalu kalian hitung mundur untuk jadwal medical check up-nya tuh H-1, lalu nanti kalian usahakan untuk booking flight-nya itu mepet aja. Jadi misalnya flight malam dari Indo, aku kemarin flight malam, jadi pagi udah nyampe di Korea jam 7-an, terus jam 10, jam 11 tuh udah sampai di klinik. Aku langsung medical check up dan langsung konsultasi pertama sama dokter. Habis itu langsung ambil darah, besoknya hasil darahnya keluar, besok lagi bisa operasi. Jadi waktu 10 hari itu pas banget sampai pembukaan benangnya. Untuk do and dance-nya setelah operasi, aku saranin untuk pertama tidak minum alkohol dan tidak merokok, juga tidak makan yang seafood yang merasa gatel, karena jujur itu ternyata gatel banget. Jadi habis operasi hari keberapa gitu mulai kadang suka terasa gatel, dan itu pengen banget kayak
garuk, pengen banget tapi nggak bisa. Jadi menurut aku better hindari aja makanan-makanan yang menimbulkan gatel ya. Aku nggak tahu reaksi orang-orang kan beda-beda gitu, tapi untuk di aku kayaknya aku sering merasa gatel dan itu susah banget untuk digaruknya. Jadi kayak harus cari apa namanya itu apa ya, harus cari konsentrasi lain gitu biar mengalihkan pikiran aku sama ini, sama gatelnya. Sama hindari banget untuk jangan bersin dari hidung, kayak usahakan bersin ditahan, jangan sampai kayak acim banget karena jahitannya masih belum pakem gitu. Sama kalau bisa kayak selain bersin hindarin kayak batuk. Jadi makanan atau hal-hal yang akan menimbulkan dua reaksi itu menurut aku better dihindari. Oke, tips dari aku untuk misalnya hal-hal apa sih yang bikin kayak kita cepet recovery. Satu itu adalah kalau di Korea tuh ada namanya pumpkin juice atau pumpkin bubur. Jadi kayak apa ya, labu kuning itu membantu cepat recovery agar bengkak-bengkaknya cepat turun. Tapi kalau di Indo bisa minum kunyit. Jadi aku waktu di Korea aku minum labu. Kalau pas aku di Indo aku minum kunyit. Jadi itu bikin kayak anti inflamasi juga, terus bikin juga pembengkakan lebih cepat turun. Nah setelah operasi itu kita memang nggak boleh mandi, nggak boleh terkena air. Jadi 1 minggu aku nggak kena air sama sekali. Muka aku cukup bersihin pakai micellar water, terus pakai kapas, dan aku nggak keramas sama sekali. Mulai hari ke-7 aku sudah mulai keramas, dan itu aku keramas di salon. Dan ini pelan-pelan banget karena di sini tuh masih rasanya tuh kayak ngilu ya, jidatnya karena mungkin dijahit, ditarik, jadi masih kayak ngawang-ngawang gitu, rasanya kayak kebas. Kalau hidung sih so far nggak ada rasa apa-apa, cuman lebih ngerasa kayak ketarik aja sih. Yang lainnya sih feels like normal aja. Nah ada yang tanya, itu harus gimanain lagi setelah operasi, harus kontrol lagi apa enggak ke Korea, terus harus diapain gitu. Jawabannya adalah enggak sama sekali. Jadi ketika kalian sudah operasi dan sudah lepas benang, teman-teman nggak perlu lagi kayak kontrol lagi ke dokter harus diapain, enggak. Itu udah kayak tinggal nunggu aja masa-masa recovery, tinggal tunggu aja masa-masa downtime-nya. Setidaknya untuk hidung yang pakai treatmentnya tuh pakai tulang iga, aku minimal 6 bulan itu baru mulai terlihat hasilnya, mulai terlihat mengecil dan mulai terlihat wujud asli si hidungnya. Kalau sekarang kan masih bengkak nih, biasanya 6 bulan udah mulai permanen. Oh ya, untuk ada yang nanya itu sakit nggak sih iga diambil gitu, terus sakit nggak sih tulangnya jadi nggak ada. Jujur itu cuma diambil sekitar 4 cm kayak gini di sini. Sebenarnya sakitnya itu kalau misalnya 1 sampai 10 skalanya untuk iga ya, itu mungkin 3. Untuk kuping 2. Untuk hidung itu gak sakit sama sekali sih kalau hidung, cuman gatel aja sih kadang kalau lagi dateng gatel. Tapi kalau iga sesekali kalau misalnya aku kayak kecapean atau aku ngangkat-ngangkat barang yang berat itu sempet kayak gitu, sakit gitu ya. Sakitnya kalau kayak apalagi kalau pakai bra yang ada kawatnya itu awal-awal sakit, tapi hari ini kayak udah hari ke-23 after operasi udah nggak sakit. Kemarin waktu awal operasi sampai ya 2 minggu habis operasi masih suka sakit kalau ketekan sama bra yang kawat, tapi sekarang sih udah nggak ada dan udah nggak ada jahitan juga, sudah ada bekasnya aja sih 4 cm. Nah ini kan part yang teman-teman tunggu-tunggu banget nih, berapa sih total cost yang aku keluarkan untuk operasi ini. Jadi aku tadi udah breakdown dulu ya, aku catat dulu. Untuk tiket aku keluarkan uang bolak-balik PP Indo Korea itu 12.500.000. Lalu untuk makan itu sekali makan kurang lebih 200 sampai 500.000 karena aku memang orang agak picky untuk makan. Karena aku nggak suka makanan Korea, jujur taste-nya membuat aku kurang sedep ya, kurang srek gitu. Jadi aku kadang makan tuh harus cari yang kalau nggak Chinese food, Thailand gitu, atau nggak Japanese food. Jadi memang makan aku agak sedikit picky
jadi mungkin agak lebih mahal. Untuk makan aku budgetin kayak 200 sampai 500 ribu sekali makan. Jadi kalau aku dikali 9 hari, totalnya itu rata-rata ya maksimal itu udah 9 juta untuk biaya makan. Lalu untuk biaya transportasi ke sana kemari, aku pakai MRT, aku isi saldo kemarin tuh 3 juta ya. Terus untuk obat-obatan, jadi ada beberapa, jadi obat-obatan yang kemarin ini ada yang nggak termasuk di biaya operasi aku, senilai 2.500.000 kalau dirupiahin ya, obat-obatan. Plus aku kayak beli-beli apa ya, pumpkin juice, lalalala gitulah, mungkin itu aku budgetin aja itu 1 juta. Yang lainnya kayak aku belanja gitu kan, terus aku misalnya beli oleh-oleh itu kalau dimasukin, itu kan akan beda-beda ya setiap orangnya kebutuhannya. Dan untuk biaya lain, untuk biaya operasinya adalah total biaya operasi aku, operasi hidung dengan 6 treatment di dalam hidung aku ini, plus pakai tulang iga ditambah tulang kuping, plus juga aku tambah lagi operasi jidat, yaitu pengangkatan jidat ya, kayak tarik jidat, mungkin lifting kali ya bilangnya, jidatnya ditarik. Itu total adalah 16.430 won, Korea won. Ini bisa kelihatan nggak angkanya? Oke, kelihatan ya. Ini kalau kita kali sama kurs rupiah saat itu adalah 16.430 dikali 11,40. Jadi kalau dirupiahin totalnya segini, 187.302.000 untuk operasinya doang aja ya, antara hidung sama jidat aku. Tapi jangan sedih teman-teman, aku happy banget, aku juga happy banget ternyata aku dapat Trivantex. Dan ini kalian mesti confirm sama nanti staff kamu yang bantu di Korea, kamu make sure kayak aku dapat Trivantex apa enggak. Dan ini ternyata aku dapat Trivantex, itu lumayan banget. Aku dapat Trivantex itu senilai 1.344 Korean won. Berarti Trivantex yang aku adalah 1.344 dikali 11,40. Yes, aku dapat Trivantex 15.321. Jadi kurang lebih kalau biaya tadi kan 187 juta ya. Nah, jadi harga ini menurut aku super duper murah untuk kelas Korea dan untuk kelas hospital seperti Girin, karena Girin itu adalah hospital bukan klinik. Jadi skalanya itu udah rumah sakit besar, dan ini dari pusat kota Gangnam, jadi gampang banget diaksesnya. Terus ditambah menurut aku pelayannya itu super duper bagus banget untuk hospital. Dari nurse-nya, dokternya, semuanya cekatan banget, semuanya detail, dan semuanya itu sat-set gitu, nggak ada yang bertele-tele, nggak ada yang lama gitu, semuanya bener-bener sangat profesional. Dan harga ini harga aku tahun ini, dan ini harga promo selama kemarin ada seminar di Indonesia. Jadi faktor dari Indonesia, nggak lama aku tahu informasi tentang Girin Hospital ini, jadi aku langsung DP. Jadi aku harga ini harga DP waktu ada acara. Aku nggak tahu kalau untuk harga sekarang dan harga untuk tahun depan aku juga kurang tahu, karena ini adalah harga spesial promosi opening di Indonesia untuk memulai memperkenalkan diri ke Indonesia. Nanti mungkin untuk harga dan lain-lain, kalau teman-teman ada yang berminat, kalian nanti boleh bisa WA aku, nanti aku bantu untuk masalah nominal. Jika teman-teman ada yang mau rencana operasi, ataupun nanti bisa aku kasih nomor teman aku juga. Overall di sini aku nggak dibayar sama sekali sama Girin, aku benar-benar kasih honest review, dan aku terima kasih banget sama namanya Dokter Hans. Nanti aku tulis ya nama Hans apa gitu kan, nama Korea aku lupa. Makasih banget sama dokter yang udah bikin hidung aku, menurut aku walaupun mungkin belum kelihatan banget, menurut aku udah, dan teman-teman aku sih yang ngeliat, keluarga nanti oke, bagus. Semoga sambil berjalannya waktu menunggu hasilnya lebih slim lagi ya.
Oke, untuk harga udah aku kasih, untuk nama hospital udah aku kasih, nama dokter udah aku kasih. Nanti kalau ada pertanyaan apa-apa boleh drop di bawah aja, nanti aku balas secara private ya. Nanti teman-teman mau nanya apa, feel free banget, aku bantu. Biar kalau teman-teman misalnya tertarik untuk operasi plastik. See you, dan makasih banyak udah pantengin video aku. Bye bye.